Mungkin ini terkait dengan kolaborasi antara FNCI dan juga dari Nanofest ya. Di sini kan ditulis bahwa kolaborasinya sejak tahun 2021 gitu. Nah, untuk tahun ini kira-kira ada nggak sih pembaruan kerjasamanya atau mungkin ada penguatan baru di kolaborasinya atau mungkin target barunya? Lalu mungkin dari Nanofest sendiri ada nggak sih rencana untuk solusi inovasi teknologi baru ke depannya gitu? Dengan sekarang beberapa platform terkait dengan itu mulai melakukan inovasi baru ya seperti pembayaran pajak yang lebih stimulus dan lain sebagainya. Lalu mungkin yang terakhir saya itu mungkin target Nanofest sebagai perusahaan di tahun ini kira-kira gimana? Terima kasih. Ini kayaknya mbaknya sebelum nonton tulisnya banget ya. Makanya udah dibawa sekali. Waduh ya, kalau ada ini kalau tadi kayak dulu kuliah nilainya atus ya. Oke, jadi mungkin saya jawab yang pertama dulu ya saya. Jadi apakah ada rencana terkait kita kan udah hampir 2 tahun dengan FNCI. Seperti yang saya sampaikan juga di video, kita sebelumnya pernah mengalami situasi waktu kita pertama kali launching produk, user kita membludak dalam jumlah besar di waktu yang pendek, dan pada saat itu kita mengalami situasi di mana kita kok menghadapi user-user yang tendensinya ini bukan user yang kita mau, gitu ya. Akhirnya kita datang ke FNCI, kita bawa masuk ID forgery, forgery-nya kita bawa, ini dan ini kita rasakan sebagai produk yang sangat bagus, gitu. Itu untuk saya pribadi sebagai direct user itu solving my pain point, gitu ya. Dan kita harap ini adalah satu-satu dari produk yang akan kita terus sinergikan, gitu ya. Untuk membawa pengalaman yang lebih baik, ya, pengalaman yang tidak hanya baik untuk pelanggan tapi juga baik untuk Nanofest sendiri supaya user-user yang kita bawa ini user-user yang berkualitas gitu. Kedepannya ya harapan kami bisnis akan terus tumbuh lebih baik, itu tetap kita eksplor bersama gitu ya. Roland ya, kira ada yang menambahkan Pak? Ya sama dari mungkin karena ekonominya sedang juga belum ya, agak kurang kita mengetahui arahnya kemana, jadi bukan Nanofest tapi financial service institution yang lain juga sekarang ini tentang quality bukan soal quantity lagi. Jadi benar-benar pas saat onboarding kita mau make-sure kita gunakan tools seperti ID forgery bahwa benar-benar customer yang kita onboarding itu quality customer. Nah itu nomor satu sekarang. Jadi mungkin saat ini kita lebih fokus ke quality daripada quantity, dan tools kami mendukung itu. Itu mungkin yang pertama. Mungkin nanti bisa menambahkan untuk poin kedua mengenai inovasi-inovasi apa. Nantikan saja ini teaser. Jadi kita punya banyak barisan produk yang akan kita hadirkan, gitu ya. Kalau mungkin teman-teman media di sini punya aplikasi Nanofest, kita juga akan seiring dan waktu akan melihat beberapa inovasi-inovasi baru di ekosistemnya Nanofest ya, yang menarik, yang kita harapkan ini bisa menjadi game changer ya, untuk yang membuat positioning kita menjadi jauh lebih strong. Tapi saya belum bisa kasih teasernya nih, nanti biar makin penasaran itu apa ya gitu ya. Kalau lu sekarang nggak lebih kejutan gitu ya. Nah tapi yang jelas ini yang kita buat ini adalah menjadi deket ya tadi. Kalau mengutip kata-katanya Mbak tadi adalah ekosistem gitu ya. Kita ingin membuat adopsinya ini tidak hanya menjadikan sebagai jual beli aset untuk stok aja, tapi kita ingin menjadi bagian dari sesuatu yang bisa kita pakai sehari-hari gitu. Nah bentuknya apa? Nanti ditunggu aja. Silakan Pak. Ya tentunya juga balik lagi ya, karena kan kita satu inovasi, maka tadi harapan Nanofest juga dalam masa transisi ini dari Bapak OJK tadi ya tidak membatasi inovasi gitu istilahnya untuk industri gitu istilahnya. Karena dari industri yang lain juga kalau kita boleh bisa ditanyain ke FCS lainnya sama gitu istilahnya. Karena mereka juga gregetan gitu istilahnya, pengen ngeluarin produk ini pas mau jadi disleting sama Bapak Febri atau sudah disleting sama regulasi, tapi balik lagi ya itu kami harapannya sih seperti itu sih. Maka tadi Mbak Febri bilang tentunya satu keywordnya ya adopsi, terkait dengan adopsi kita ingin menaikkan adopsi aset digital di Indonesia seperti itu. Oke, gimana Mbak Dia? Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk target angkanya boleh nggak? Ada nggak target angkanya? Kira-kira ada yang bisa dibongkar? Muncul target angka? Nanti ada. Kayak saat ini memang masih
Nanti ditunggu di press release resminya. Jadi kuncinya tunggu tanggal mainnya. Kan kalau dikasih tahu nggak kejutan ya. Oke, benar-benar. Oke, sudah cukup jelas Mbak Dir? Sudah. PR-nya udah terjawab semua. Oke, selanjutnya ada teman-teman media yang ingin bertanya lagi. Kak Aziz. Selamat pagi. Saya Aziz dari Republika. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, setelah kalau boleh tahu bentuk fraud atau scam seperti apa saja yang sebelumnya cukup umum ditemukan dalam investasi kripto dan sekarang sudah bisa teratasi lebih baik setelah melakukan kerjasama dengan Bank AI. Dan kalau boleh tahu apakah ada data potensi fraud yang berhasil dicegah setelah kerjasama dilakukan. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan mayoritas untuk investor di kripto itu generasi milenial dan Gen Z. Adakah strategi dari Facebook menggait generasi sebelumnya seperti mungkin baby boomer atau Gen X? Terima kasih. Baik, untuk mungkin saya share sedikit mengenai pengalaman kami. Tadi saya sempat sebutkan sebelumnya kami pernah mengalami user onboarding dalam jumlah banyak di waktu yang pendek. Dari pengalaman itu kami menemukan bahwa begitu antusiasnya mungkin di satu sisi, atau yang kedua begitu kreatifnya calon-calon user kami, sehingga banyak yang menggunakan ID ya, khususnya mereka pakai foto KTP ya. Kadang-kadang unik ya, dia pakai foto KTP-nya pakai foto HP mamanya, terus dianya dikerudungin mukanya dia. Mungkin karena ngerasa mukanya dia laki-laki tapi mirip sama mamanya, jadi dikerudungin gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kami temukan, dan dengan fungsi yang kami dapatkan dari ACA khususnya ya, baik OCR, ID Perjeri dan sebagainya, itu dengan otomatis bisa mengidentifikasi dan langsung mereject yang bentuk-bentukannya seperti itu. Dan itu cukup banyak di awal-awal, sehingga yang masuk ke kami itu mostly sudah bersih gitu ya. Dan kami tentu pasti menerima ada beberapa komplain dari user-user yang kok saya nggak bisa masuk, kok ini begitu. Tapi kami seperti yang tadi saya sampaikan, seperti reaktif menjelaskan alasannya kenapa gitu. Apakah itu cukup menjawab? Contoh dari yang realistis ini kita dapatkan. Itu jumlahnya banyak, khususnya untuk daerah-daerah yang literasi penggunaan adopsi teknologinya belum terlalu tinggi. Jadi bukan literasi keuangannya, tapi penggunaan teknologi. Jadi mereka belum tahu ini kenapa mesti dilakukan gitu ya. Biasanya orang-orang tua gitu ya. Nah itu kadang-kadang kami juga temukan ada yang dengan sengaja mengumpulkan orang dengan jumlah banyak di satu daerah tertentu, terus mereka melakukan KYC bersama-sama gitu ya. Karena biasanya mereka ingin coba untuk, biasanya kalau ada program-program tertentu, mereka ingin coba mendapatkan hadiah besar, misalnya kayak teknologi program atau apa seperti itulah. Itu menariknya ya, gitu. Saking semangatnya mengikuti program-program itu sehingga pikirannya jadi sangat-sangat kreatif. Dan itu dua contoh dari beberapa contoh yang kami temukan. Saya rasa sisanya cukup umum, tapi nggak bisa terlalu banyak saya sharingnya karena related sama typical fraud transaction yang mungkin bisa juga dibahas. Terima kasih. Yang terakhir terkait dengan milenial, penetrasi ke milenial dan juga Gen Z sebagai target audiens. Terima kasih. Ingin menargetkan baby boomer juga selain dari millennials ataupun Gen Z kan? Mungkin kalau boleh ya, secara demografi memang secara baby boomer memang ada ya, tapi mungkin ya kalau dibandingkan dengan kalau dari 100% jadi istilahnya mungkin komposisinya sih baby boomer itu sekitar 20%-nya gitu, istilahnya jadi 80% masih tetap Gen Z dan milenial ya, seperti itu. Mungkin 18 sampai 35 ya, 18 sampai 40 lah kira-kira kurang lebih ya tahunnya, seperti itu. Balik lagi tentunya ternyata untuk apa ya, istilah tak kenal maka saya itu ternyata benar gitu sebenarnya. Jadi ketika mereka mau, tidak hanya kita memperkenalkan Nanovest, tapi juga memperkenalkan barang dagangannya, yaitu apa? Kripto gitu, digital assetnya gitu. Maka pertanyaan mereka kan selalu sama gitu. Istilahnya kalau saya pernah beberapa kali komunikasi ya dengan teman-teman dari komunitas gitu istilahnya. Kan karena kan Nanovest juga kerja sama komunitas ya.
terus juga ada kayak sekolah-sekolah juga ada, bahkan sampai ke kantor-kantor gitu. Mungkin kalau kantor yang baru dikunjungi Nanovest boleh buat edukasi juga bisa gitu istilahnya. Jadi kayak kita memperkenalkan aset kripto gitu, mereka dengan percayaan yang sama sih, apa itu aset kripto gitu istilahnya, bagaimana aset kripto di Indonesia. Jadi untuk menggayanya memang harus memperkenalkan dasarnya dulu sih, fondasinya seperti itu, kayak gitu. Oke, bagaimana Mbak? Kalau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sedikit. Oke, Kalau boleh tahu proporsi pengguna Nanovest yang dari kelompok milenial, dari kelompok Gen Z sama milenial itu berapa persen kalau dibanding sama yang baby boomer dan generasi X mungkin? Jadi 80-20. Oh, 80. Mungkin Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi karena saya dari sisi customer service, jadi pengalaman saya justru lebih menarik lagi. Biasanya dia yang mulai anaknya dulu, gitu ya. Anaknya mulai dulu, lihat gitu. Terus bapaknya nanya itu apa, gitu ya. Terus bapak ikut, terus bapaknya komplain misalnya, ini saya nggak bisa KYC gimana? Anaknya harus komplain. Ya, jadi kita chat-chatan sama anaknya, tapi yang dikirim foto mukanya bapaknya gitu. Oh, pas kita telusuri ternyata dia lagi bantuin bapaknya untuk KYC gitu ya. Akhirnya kita harus menjelaskan itu proses tradingnya seperti apa. Jadi proses edukasi itu menariknya seperti itu. Jadi proses adopsinya itu bisa dari ya itu ya, anaknya generasi Z, ya anaknya baru kuliah, baru SMA ya, kita usianya kan 18 gitu ya, baru masih kuliah atau apa, dia pakai, bapaknya ngerasa, oh duitnya dipakai apa sih gitu, bapaknya ikutan, terus akhirnya belajar juga berinvestasi juga. Jadi menariknya tuh yang kami temukan di customer service tuh itu gitu. Jadi bisa jadi satu rumah tuh bapaknya, anaknya, pamannya itu ikutan semua, dan itu ada portofolio investasi di tempat kita. Terus mungkin ya itu tadi karena kita demokratisasi nilainya nggak besar, tapi mereka belajar untuk mencoba berinvestasi dengan nilai salah satu cuma 300 ribu, tapi mereka tertarik untuk berinvestasi. Itu sih yang kami alami di sisi operations. Jadi menarik sekali ya bahwasanya ternyata generasi Z mereka juga berpotensi untuk menjadi komunikator, penyampai pesan dan mengedukasi dari kalangan baby boomer untuk ikutan uptrend di dunia kripto ini seperti itu. Nah mungkin tadi juga ada pertanyaan terkait kira-kira potensi fraud yang berhasil dicegah sama teknologi. Kira-kira mungkin Pak Ronald ingin menambahkan juga. Ya mungkin tadi sebagai beberapa contoh yang tadi cerita, yang kami sendiri juga lihat di tempat lain itu yang satu orang beli beberapa akun, ya. Jadi onboardingnya memang ya sesuai dengan ID yang teman. Pas transaksinya itu ya satu orang bisa transaksi 20 akun, dan jumlahnya cukup besar ya, cukup besar. Mungkin saya nggak tahu di mana selesai, tapi di beberapa tempat lain kita lihat itu fraud paling besar terjadi di situ pas transaksinya, bukan di onboardingnya. Oh, Mungkin dari segi uang saya nggak akan disebutnya, tapi itu cukup besar. Ya. Berarti itu salah satu potensi fraud yang terbesar ya Pak, yang sejauh ini bisa di-prevent sama advance AI. Ya, jadi salah satu contoh yang kita coba untuk prevent. Jadi sekarang kan pas onboarding kan kita ada liveness ya, detection. Nah mungkin pas transaksinya juga ada liveness juga. Karena kita tahu ini yang transaksi ini sesuai dengan yang pas onboarding itu. Itu salah satu contoh yang kita coba untuk provide teknologi seperti itu. Tapi tentu itu menjadi transaksi jadi lebih lama ya, karena orangnya harus liveness check dulu. Itu minusnya. Tapi itu bisa menghindari seperti itu. Untuk memastikan transaksi tersebut tetap aman ya Pak. Ya, Bagaimana Mbak Adi? Sudah jelas? Oke. Ada teman-teman media yang lain yang ingin bertanya? Oh, oke, Mas bagus. Halo, saya bagus dari Nextrend. Ini mau pertanyaannya tentang media sih kan tadi kan Advance AI kan yang dipakai produknya oleh Nanovest kan terkait dengan KYC sama ID forgery kan. Tapi bagaimana dengan proses transaksinya itu sendiri, keamanannya seperti apa? Apakah ada produk yang dipakai juga dari Advance AI? Itu aja sih. Untuk proses transaksinya sendiri kami belum terlalu banyak menggunakan produk Advance AI gitu, karena memang fokus kami saat ini kita kan masih baru memasuki tahun kedua, jadi memang kita masih strengthen the first layer, yaitu proses registrasinya. Dan seperti disampaikan sama Pak Ronald, itu yang paling utama justru dari pengalaman kami, karena user banyak masuk, kita lagi proses fokus utamanya sekarang di user acquisition.
Nah, transaction kita ada model lain, tapi kita develop internal gitu ya. Kita ada monitoring transaction. Bagaimana cara monitoringnya itu kita ada tim tersendiri, mereka yang melakukan pengamanan, mereka yang melakukan query harian dan sebagainya ya. Dan kita ada regulasi internal terhadap apa sih data toleransi resiko yang kita terima dan bagaimana cara kita perhitungan untuk nilai-nilai yang berlaku batas resiko yang kita terima gitu. Yang jelas kripto ini adalah industri yang sangat menarik. Saya sudah jumping around different industry, termasuk juga di dunia finansial seperti peer-to-peer lending. Tapi kripto ini yang menarik adalah kecepatannya ya. Jadi cepat banget. Jadi kita biasanya kalau mungkin dari marketing itu kalau posting sesuatu gitu. Kalau misalnya kita sedikit aja salah itu mereka udah capture gitu, di detik gitu ya. Padahal kita langsung turun gitu, tapi kok udah di capture gitu. Jadi we need to very cautious, jadi benar-benar harus hati-hati, kita mesti benar-benar harus sadar dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Begitu juga refleksi juga dengan bagaimana kita monitoring transaksi, karena bagian ini kan aplikasi dibangun oleh manusia, tentu ada beberapa titik di mana potensial error terjadi dan monitoring secara terus-menerus harus terus dilakukan, dan kami tentunya sudah menyadari akan hal itu dan terus improve di hal itu ya. Dan yang tadi saya sampaikan, tidak ada kemungkinan ke depannya sesuai dengan kebutuhan kita pasti terus kolaborasi, karena itu sebabnya kita duduk sama Pak Ronald di sini ya untuk melihat potensi ke depannya sesuai dengan perkembangan industri juga, kebutuhan apa yang bisa kita eksplor untuk dikerjasamakan bareng-bareng. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Ronald? Ya mungkin dari Evan sendiri juga kan kita fokus di customer onboarding ya. Kalau kita lihat memang itu yang paling krusial, tapi ke depannya itu juga akan lebih fokus ke transaction monitoringnya itu. Jadi kita udah onboard customer tapi belum tentu jadi akan terjadi fraud setelah itu ya. Jadi kita sedang develop solusi untuk transaction monitoring itu untuk prevent fraud. Mungkin itu dari saya. Alright, terima kasih. Gimana Mas Bagus? Sudah cukup jelas? Ada lagi rekan-rekan media yang ingin bertanya? Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab.